Dokter jenius. Orang tua Baizi. Kalau begitu ayo kita menghadap Dewa Utama. Ucap Dewa Wikia sambil menggadeng tangan si Yue. Mereka bertiga segera berjalan ke arah tempat ketiga Dewa Utama berada. Sedangkan di tempat para Dewa-Dewi berada, mereka membicarakan kekuatan si Yue. Dan banyaknya makhluk kontrak si Yue yang terlihat tadi ikut membunuh para penjahat itu. Namun mereka kini bisa melihat kalau para hewan kontrak si Yue semua telah hilang. Dan hanya satu yang kini mengecil dan berada di pundak si Yue. Dewi Bulan, ternyata yang kau katakan benar sekali. Dia sangat kuat. Namun terlihat dia sangat lembut dan penyayang. Lihat Dana tadi. Para hewan kontraknya sangat menyayangi dan melindungi dia. Ucap Dewi Malam. Benar yang kau katakan Dewi Malam. Pada awal pertama kami melihat dia. Dia tidak terlalu menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang. Ya ampun. Aku sampai tak percaya. Seorang anak manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Terang saja Dewa Wikia sangat memuja dan mencintai gadis itu. Dan yang aku heran, sebagai seorang anak manusia dia mampu memiliki hewan kontrak yang sehebat itu, bukan hanya satu tapi beberapa hewan kontrak lainnya. Kita saja yang seorang dewi tidak bisa memiliki hewan kontrak sebanyak itu. Ucap Dewi Tumbuhan. Tapi kenapa aku merasa begitu akrab dengannya? Entah kenapa aku merasa memiliki ikatan kuat dengannya. Ucap Dewi Teratai. Hei, kenapa kita mempunyai perasaan yang sama Dewi Teratai? Ada apa dengan gadis itu? Ucap Dewi Tumbuhan. Sedangkan di tempat lain, Dewa Yu sedang menghadap Dewa Brahmatya. Kau sudah tahu kelakuan putrimu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ucap Dewa Brahmatya para Dewa Yu. Ampunkan hamba yang mulia. Hamba telah gagal mendidik putri hamba. Bolehkah hamba membawa putri hamba pergi? Ucap Dewa Yu dengan perasaan malu dan tertekan. Jangan kau merasa bersalah pada kamu Yu. Memang benar kau bersalah karena Dewi Nadia merupakan putrimu. Tapi kami juga bersalah. Dalam beberapa tahun ini Dewi Nadia tinggal di asrama. Tapi kami tidak tahu kalau dia bisa keluar dan berhubungan dengan klan iblis itu. Ucap Dewa Agung. Sekali lagi hamba mohon maaf yang mulia. Maafkan hamba. Kalau begitu boleh hamba membawa dia pergi. Pinta Dewa Yu dengan wajah sedih. Pergilah. Tapi kau harus tahu kalau putrimu harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya. Ucap Dewa Brahmatya. Hamba mengerti yang mulia. Ucap Dewa Yu. Dewa Yu segera turun ke arena bersama beberapa pengawalnya. Dan mereka terlihat mendekati tubuh Dewi Nadia. Dan saat itu si Yue bersama beberapa dewa yang baru bertarung berpapasan dengan Dewa Yu yang akan mengambil tubuh sang putri. Melihat si Yue di antara para dewa, Dewa Yu meminta pengawalnya mengurus tubuh sang putri. Setelah itu dia menatap si Yue dan tersenyum sambil menyapa. Namamu si Yue? Ucapnya lembut. Benar yang mulia. Jawab si Yue sambil mengepalkan tangan di dada dan menunduk hormat. Melihat sikap si Yue, Dewa Yu tersenyum haru. Kau gadis baik. Seandainya putriku memiliki sedikit saja sikapmu, mungkin aku akan bahagia selamanya. Ucap Dewa Yu dengan wajah sedih. Yang mulia, ini sudah merupakan garis hidup manusia dan dewa. Hamba hanya menjalankan tugas yang harus hamba lakukan selama hidup saya. Jadi mohon kiranya yang mulia Dewa Yu memaafkan hamba yang sempat melukai putri yang mulia. Ucap si Yue. Tidak nak.
Kau melakukan itu karena kau membela diri. Putrikulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Sebagai ayah dari Dewi Nadia, aku mohon maafkanlah putriku. Ucap Dewa Yu sambil menatap sedih si Yue. Tidak masalah yang mulia. Semoga kedepannya Dewi Nadia lebih baik lagi. Ucap si Yue lembut. Ternyata kau seorang gadis yang baik sekali si Yue. Ucap Dewa Yu. Dia Ratu Phoenix dari negeri Phoenix yang mulia Dewa Yu. Ucap Dewa Keadilan yang berada di belakang mereka. Ah, ternyata kau Ratu Phoenix yang terkenal itu. Aku pikir Ratu Phoenix seorang wanita parubaya. Tapi ternyata gadis cantik dan masih sangat muda. Ucap Dewa Yu dengan tersenyum. Terima kasih yang mulia. Ucap si Yue. Dan dia calon istrimu paman. Sebuah suara menyela pembicaraan mereka. Tentu saja suara itu milik Dewa Wikia. Melihat sikap Dewa Wikia, Dewa Yu tersenyum. Dia tahu sejak dulu Dewa Wikia memang tidak pernah mencintai putrinya. Dan saat tadi Zuzaku menjelaskan semuanya, dia bagai mendapat tamparan di wajahnya. Dan itu sangat membuatnya malu. Yang mulia, hamba mohon maafkanlah putri hamba. Hamba tidak pernah menyangka perbuatannya sampai sejauh itu. Ucap Dewa Yu. Aku akan memaafkan dia jika dia tidak lagi mengganggu kami paman. Ucap Dewa Wikia. Hamba akan pastikan itu yang mulia. Dan Dewa Yu melihat pengawalnya telah berjalan keluar arena dengan membawa Dewi Nadia di atas tandu. Maaf Ratu. Dewa Wikia. Saya harus pergi melihat putri saya. Ucap Dewa Yu. Sikahkan yang mulia. Silahkan paman. Ucap si Yue dan Dewa Wikia bersamaan. Setelah kepergian Dewa Yu, mereka segera kembali melangkah menuju tempat Dewa Brahmatya. Namun sebelum langkah mereka sampai di depan tiga dewa utama, dua cahaya putih datang dari angkasa dan turun persis di depan tempat duduk ketiga dewa utama. Setelah jatuh di tanah, kedua cahaya itu berubah menjadi sepasang singa putih yang terlihat sangat menyeramkan dan tak lama terlihat kedua singa berubah menjadi sepasang pria dan wanita yang memakai baju berwarna putih dengan kepala memakai mahkota. Kedua orang itu terlihat memberi hormat pada ketiga dewa utama. Salam dewa. Ucap mereka berdua. Suara mereka terdengar sangat lembut. Baizi yang tidur di pundak si Yue terlihat memicingkan matanya, melihat dengan malas kejadian di depannya. Dan dia melihat dua orang berpakaian putih sedang berdiri memberi hormat para dewa. Namun Baizi merasakan keakraban pada kedua orang itu. Dia segera membuka matanya walaupun tidak bangun. Dia hanya menatap kedua orang itu sambil kepalanya ditaruh di pundak si Yue. Namun beda dengan si Yue. Dia tiba-tiba merasakan perasaan akrab juga dan dadanya berdebar. Ada apa ini? Batin si Yue. Terlihat kedua sosok di depan mereka sedang berbicara dengan Dewa Brahmatya. Kalian datang kemari. Apakah ada sesuatu hingga kalian datang? Tanya Dewa Brahmatya. Kami datang kemari karena merasakan putra kami yang hilang berada di sini Dewa Brahmatya. Ucap sosok pria tampan yang usianya sudah lanjut itu. Namun ketampanan masih terlihat dengan jelas. Dan wanita di sebelahnya pun masih sangat cantik. Benarkah? Lalu di mana dia? Ucap Dewa Brahmatya. Terlihat kedua orang itu, yang merupakan jelmaan dari kedua singa yang datang tadi menatap pada arah tempat si Yue dan gerombolan dewa yang akan menghadap tiga dewa utama. Tak lama sang pria berjalan ke arah si Yue. Ketik sampai di depan si Yue.
Dia menatap si Yue lalu pada Baizi yang sedang tiduran dengan tenang di leher si Yue. Wajahnya terlihat lembut, tidak seperti saat melihat ketiga dewa tadi. Sedangkan Dewa Wikia nilai posesif dan menggenggam tangan si Yue, seolah mengatakan kalau si Yue miliknya. Kau manusia, ucapnya pada si Yue. Benar, ucap si Yue ramah. Boleh aku melihat hewan yang ada di pundakmu? Ucapnya dengan nada lembut. Si Yue menatap wajah pria itu. Kami hanya ingin tahu apakah dia putra kami yang telah hilang berpuluh tahun yang lalu. Ucap suara wanita yang menyela percakapan mereka berdua. Ternyata dia wanita yang datang tadi bersama pria itu telah berdiri di dekat pria tadi. Hilang. Tanta si Yue heran. Benar. Saat putraku masih bayi, dia hilang dari tempat kediaman kami. Ucap sang wanita. Baiklah, tapi akan aku tanyakan padanya lebih dahulu. Ucap si Yue. Si Yue lalu menepuk kepala Baizi yang ada di pundaknya dengan pelan. Baizi, kau sudah mendengar ucapan paman ini kan? Jangan berpura para tidur. Aku tahu kau tidak tidur. Ucap si Yue lembut. Mendengar suara si Yue, Baisa membuka matanya. Dan tak lama dia terlihat mendongakkan kepalanya. Ada apa sih Yue? Ucapnya sambil kembali menaruh kepalanya di atas kedua tangan. Jangan berpura para bodoh. Kau pasti sudah tahu apa yang dikatakan paman di depan kita. Sekarang sapa mereka, agar mereka bisa memeriksamu apakah kau putra mereka. Ucap si Yue dengan lembut. Yue, apakah kau bosan bersaku? Apakah kau tidak menyayangi aku lagi? Apakah karena aku ingin bermain di luar lalu kau akan membuangku? Ucap Baizi dengan wajah sedih. Hei, siapa yang bilang kalau aku sudah bisan dan tidak sayang lagi padamu ha? Apakah kau ingin melihat Yue marah? Ucap si Yue dengan wajah cemberut. Melihat itu Baizi lalu memeluk leher si Yue. Aku tidak mau. Aku takut mereka akan membawaku. Ucap Baizi dengan sedih. Tidak Baizi. Mereka hanya ingin melihat saja. Sekarang turunlah dan sapa mereka. Aku janji mereka tidak akan membawamu pergi. Ucap si Yue lembut sambil mengusap tangan Baizi yang ada di lehernya. Baik. Aku akan turun asal mereka berjanji tidak akan membawaku pergi jika aku memang putra mereka. Ucap Baizi lagi. Mendengar semua ucapan dan tingkah Baizi, kedua orang itu terlihat sangat sedih. Baiklah, aku akan berjanji tidak akan membawamu pergi jika kau memang putra kami. Ucap sang pria. Bagus. Ucap Baizi. Lalu dia segera melompat turun ke tanah dan berubah kembali menjadi singa remaja yang terlihat gagah dan kuat. Melihat tubuh Baizi, seketika kedua orang tua jelmaan dari singa nirwana itu terdiam dan tak lama sang Orya mendekati Baizi yang berdiri di sebelah si Yue. Boleh aku melihat telingamu? Ucapnya dengan suara bergetar. Terlihat Baizi menatap si Yue. Perlahan si Yue menggugupkan kepalanya. Baizi segera mendekati pria itu dan memberikan kepalanya. Pria itu segera melihat di belakang telinga Baizi. Memang si Yue pernah juga melihat kalau di belakang telinga Baizi terlihat ada gambar bintang di sana. Dan di kening Baizi terdapat tulisan raja atau tulisan king dengan jelas. Melihat semua itu, terlihat pria itu meneteskan air mata. Ternyata kau putriku. Putra yang kami ari delama ini, kau adalah salah satu keturunan kami. Dan kau adalah raja dari semua binatang yang ada di muka bumi maupun di alam nirwana ini. Ucap pria itu.
Dan sang wanita terlihat juga menangis. "Apa? Aku putra kalian," ucap Baizi dingin. "Benar nak, kau putra kami. Tuli dan raja dan bintang di belakang telinga itulah yang membuat kami yakin kau adalah putra kami," ucap pria itu dengan wajah sedih. "Kalau memang aku putra kalian, lalu kenapa aku berada di alam bawah? Kenapa? Dan apakah kalian tahu? Jika tidak ada Yu Yue saat itu, pasti aku sudah mati di tangan hewan yang ingin memakanku," ucap Baizi marah. Si Yue yang melihat itu hanya bisa menghela nafas dan mengusap kepala Baizi. Pelan. Mendapatkan usapan pelan si Yue, Baizi merasakan ketenangan di dalam hatinya. Semua dewa yang ada di sana terdiam. Mereka hanya bisa melihat drama kemarahan dari seorang Baizi. "Maafkan kami. Kami yang tanpa sengaja menghilangkanmu. Saat kami sedang menjalankan tugas, kami tinggalkan bersama pengasuhmu. Dan ternyata pengasuhmu membawamu pergi dari istana. Dan saat kami mencari kalian, kami hanya bisa menemukan pengasuhmu yang sudah mati. Dan kami tak tahu apa yang terjadi denganmu," ucap pria itu yang ternyata ayah dari Baizi. Terlihat Baizi diam dengan wajah dingin. Dia terlihat diam dalam kedinginan. "Maafkan kami sayang. Kami sudah mencarimu hingga bertahun-tahun. Tapi kami tidak bisa menemukanmu," ucap ayah Baizi. Mendengar ucapan mereka, Baizi hanya diam saja. "Sayang, maafkan kami," ucap kembali sang ibu. "Nak, boleh kami memelukmu?" kata sang ayah. Terlihat Baizi hanya diam saja. Melihat itu, ibu Baizi menatap si Yue dengan pandangan memohon. Wanita itu ternyata tahu kalau sang putra hanya tunduk pada si Yue. Si Yue segera mengusap kepala Baizi. "Baizi, apakah aku pernah mengajarimu untuk dendam pada orang tua? Apakah aku mengajarimu tidak menghormati orang yang lebih tua darimu, apalagi mereka orang tuamu?" ucap si Yue lembut. "Tapi mereka..." Ucapan Baizi berhenti saat si Yue memotong. "Apakah kau akan membuat Yu Yue menjadi hinaan orang karena para makhluk kontrak?" Si Yue tidak menghargai orang tuanya yang telah meminta maaf, kata si Yue kembali. Terlihat Baizi menatap si Yue dengan wajah cemberut. "Baiklah, aku akan memaafkan mereka. Tapi aku tidak mau ikut dengan mereka. Aku hanya ingin bersama denganmu selamanya," ucap Baizi masih dengan wajah cemberut. "Iya. Sekarang peluk mereka satu persatu dan kau harus menghormati mereka. Aku tidak mau memiliki adik yang tidak berbakti pada orang tua," ucap si Yue sambil mencium lembut kepala Baizi. Dan dengan patuh Baizi segera berjalan ke arah mereka berdua dan mendapat pelukan dari kedua orang tuanya tersebut. Terlihat kedua orang tuanya menangis haru. Setelah kedua orang tuanya melepas pelukannya, Baizi kembali ke dekat si Yue. "Nak, kau boleh ikut mastermu, tapi kau harus sesekali kembali ke istana kami. Kau harus bertemu dengan keluargamu," ucap ayah dan ibunya. "Dia bukan masterku. Yu Yue adalah saudaraku, kakakku," ucap Baizi dengan wajah kesal. Mendengar ucapan Baizi yang keras, semua dewa yang melihat terlihat terharu. Begitu dekatnya si Yue pada para makhluk kontraknya, sampai-sampai mereka tidak mau berpisah dengannya. Walaupun dewa bisa melepas tali kontrak mereka, jika Baizi mau. Begitu juga dengan kedua orang tua Baizi. "Iya sayang, kau adalah adikku. Adik yang si Yue sayangi," ucap si Yue. Melihat begitu dekarnya hubungan dari Baizi dan si Yue,
Terlihat wajah kedua orang tuanya menatap si Yue haru. Dan tak lama terlihat senyuman di bibir sang ayah. Baiklah kalau begitu ayah pergi dan kalau kau nanti akan kembali ke bumi. Bisakah kau datang ke tempat tinggal kami sebentar? Kami sangat mengharap kedatanganmu di sana. Kami akan selalu menunggu kedatanganmu. Kata sang ayah yang terlihat sangat berharap Baizi ke rumahnya. Mendengar ucapan dari ayah Baizi, si Yue berkata, jika sempat Baizi akan pergi ke sana. Datanglah untuk menjemputnya setelah selesai acara festival bunga. Ucap si Yue lembut. Terlihat wajah Baizi terkejut. Lalu dia berkata, tapi aku tidak akan pergi kalau kau dan Dewa Wikia tidak ikut. Ucap Baizi. Tentu. Tentu saja kau boleh membawa Dewa Wikia dan Nona si Yue. Seru sang ayah gembira. Akhirnya Baizi mau pergi ke rumah sang ayah. Baik, kami akan menfantar Baizi ke sana. Ucap si Yue. Setelah itu kedua orang tua Baizi pergi. Baizi kembali menjadi kecil dan melompat ke pundak si Yue. Mereka pun melanjutkan langkah mereka menghadap ketiga dewa utama. Dan di depan semua dewa yang sedang melihat pertandingan, ketiga dewa mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf karena perbuatan Dewi Nadia yang telah menghina si Yue. Dan si Yue tersenyum dan berkata kalau dia tidak masalah. Setelah itu si Yue kembali lagi ke tempat duduknya di dekat Dewa Saora untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. Hingga hari menjelang sore, pertandingan dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Si Yue dan Dewa Wikia serta Dewa Saora segera beranjak untuk segera pulang. Namun mereka dikejutkan dengan datangnya dua dewi yang sedang menghampiri mereka. Dua dewi itu adalah Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan. Salam Dewa Wikia. Salam Dewa Saora. Salam saudara si Yue. Sapa mereka. Melihat kedatangan mereka berdua, wajah Dewa Wikia segera berubah. Mode coolnya mulai aktif. Tangan yang semula menggenggam tangan si Yue, kini berganti posisi memeluk pinggang si Yue. Salam juga Dewi Teratai, Dewi Tumbuhan. Ucap Dewa Saora. Si Yue hanya menangkupkan tangan yang terkepal menaruhnya di depan dada sambil membungkuk sedikit dan tersenyum ramah. Sedangkan Dewa Wikia hanya mengangguk sedikit. Ada apa kalian menemui kami? Tanya Dewa Saora. Boleh kami berbicara sebentar dengan saudara si Yue, Dewa Saora? Tanya Dewi Teratai. Dewa Saora menatap si Yue. Si Yue tersenyum dan mengangguk. Boleh. Silahkan. Kata Dewa Saora. Nona si Yue. Perkenalkan aku Dewi Teratai. Maaf. Entah kenapa sejak tadi saat melihatmu, aku merasa sangat familiar sekali dengan dirimu. Kau bagai teman yang telah lama terpisah. Karena itulah kami datang kemari menyapamu. Ucap Dewi Teratai. Benar kata Dewi Teratai saudara si Yue. Aku pun memiliki perasaan yang lain setelah melihat pertama kali dirimu. Entah kenapa kami merasa sangat dekat denganmu. Karena itulah kami, maaf, mendekatimu dan ingin bertanya, apakah kami pernah mengenalmu sebelum ini? Kata Dewi Tumbuhan dengan lembut. Tidak pernah yang mulia. Hanya saja aku memiliki pengawal yang berhubungan denganmu. Dan juga tumbuhan kontrak yang mungkin karena itulah kalian merasakan perasaan familiar denganku. Oh ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini sambil berjalan keluar dari arena ini? Lihatlah tempat ini hampir sepi. Ucap si Yue. Kedua dewi menyetujui saran si Yue. Dan terlihat Dewa Wikia tidak mau menjauh dari si Yue.
Sambil berjalan dia menggenggam tangan si Yue. Melihat tingkah Dewa Wikia, mau tak mau kedua dewi tersenyum iri. Mereka tidak pernah melihat Dewa Wikia menyukai seorang dewi apalagi sampai jatuh cinta. Dan kini mereka melihat dewa dingin itu sedang jatuh cinta. Dan betapa bucinnya dia. Apa maksudmu memiliki pengawal yang memiliki hubungan denganku? Ucap Dewi Teratai. Aku memiliki 3 pengawal yang merupakan bagian dari Dewi Teratai. Jawab si Yue. 3. Siapa mereka? Tanya Dewi Teratai penasaran. Bagaimana kalau percakapan kita lanjut di rumah tinggal hamba Dewi? Tapi kalau guru hamba mengizinkannya, ucap si Yue. Maksudmu? Tanya Dewi Teratai. Dia tinggal di rumahku dan kalian boleh pergi ke sana, ucap Dewa Saora. Jadi si Yue tinggal di rumah Dewa Saora, ucap Dewi Tumbuhan. Benar. Sebagai murid kemana lagi dia akan tinggal? Dan di sebelah rumahku ada rumah kecil yang bisa dia tinggali, ucap Dewa Saora. Ah, ternyata si Yue murid Dewa Saira. Kalau begitu tidak ada masalah kalau kami ikut kalian bertiga, ucap Dewi Teratai dengan lembut. Mereka pun segera melesat pergi ke tempat Dewa Saora. Sesampainya di rumah Dewa Saora, mereka berdua segera mengikuti si Yue masuk ke dalam rumah kecil yang berada di sebelah istana Dewa Saora. Rumah itu hanya memiliki 1 kamar dan ruang tamu saja. Dan kalian pasti bertanya apakah Dewa Wikia akan pulang ke rumahnya atau berbincang dengan Dewa Saora. Dan jawabannya tentu saja tidak. Dewa yang lagi bucin itu selalu menempel pada si Yue, tanpa malu pada Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan. Si Yue segera mempersilahkan mereka untuk duduk. Saat melihat buah-buahan di atas meja, mereka kaget. Karena mereka merasakan energi yang kuat dari buah-buahan yang berada di atas meja. Namun mereka tak mau bertanya. Silahkan dimakan Dewi, kata si Yue yang melihat kedua dewi tersebut menatap ke arah buah-buahan itu. Mereka segera mengambil salah satu buah. Dan saat memakannya, mereka merasa buah yang mereka makan sangat beda dengan buah yang biasa mereka makan. Buah ini rasanya manis menyegarkan dan membuat tubuh menjadi segar kembali. Ingin rasanya mereka berdua menanyakan pada si Yue di mana si Yue mendapatkan buah-buahan itu. Namun perasaan malu pada Dewa Wikia mengalahkan keinginan mereka. Sedangkan Dewa Wikia diam-diam tersenyum. Dia sudah melihat kalau kedua dewi di hadapan mereka itu sangat antusias pada buah milik si Yue. Dan dia yakin mereka malu mempertanyakan di mana si Yue mendapatkan buah-buahan itu. Baiklah, hamba akan memperkenalkan Dewi Teratai pada seseorang yang membuat Anda merasa familiar pada hamba. Akhirnya si Yue menyuruh 3 teratai pengawalnya untuk keluar. Yue, kenapa kau memanggil kami? Tanya Xiao Hua dengan manja. Sedangkan teratai merah sudah bergelayut manja di lengan kiri si Yue. Karena lengan kanan si Yue sudah dikuasai Dewa Wikia. Melihat kehadiran 3 teratai itu membuat Dewi Terayai kaget bukan main. Kalian, sarunya tak percaya. Kakak, kau ada di sini, seru ketiga teratai bersamaan. Ketiganya segera melompat dan memeluk Dewi Teratai. Dewi Teratai menangis sambil memeluk ketiga teratai di depannya. Sedangkan ketiganya tertawa bahagia. Setelah puas memeluk ketiga adiknya, Dewi Teratai melepas pelukannya. Jadi selama ini kalian bersama Nona si Yue, ucap Dewi Teratai. Benar. Kami menjadi pengawal Yue.
Dan kami tinggal di ruang teratai. Ucap teratai putih. Dasar anak-anak nakal. Kau tahu kakak mencari kalian bertahan tahun. Ucap Dewi teratai sambil menjewer ketiganya. Mereka bertiga hanya meringis lucu. Sebenarnya kami sempat terlantar dan terpencar karena ulah seorang penjahat. Namun kami bisa berkumpul kembali karena Yu Yue menemukan kami dan kembali menyatukan kami. Ucap teratai putih. Benar Kak. Kami sempat terpencar. Ucap teratai hitam. Dan mereka menceritakan kisah mereka semua para dewi teratai. Apa yang terjadi saat mereka berada di luar istana teratai. Udahan dulu ya. Maaf autor baru sempat update karena kesibukan autor nggak bisa ditinggal. Maaf. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan. Episode berikutnya. Dr. Genius. POISONIV. Sebenarnya kami sempat terlantar dan terpencar karena ulah seorang penjahat. Namun kami bisa berkumpul kembali karena Yu Yue menemukan kami dan kembali menyatukan kami. Ucap teratai putih. Benar Kak. Kami sempat terpencar. Ucap teratai hitam. Dan mereka menceritakan kisah mereka semua pada Dewi Teratai. Apa yang terjadi saat mereka berada di luar istana teratai? Jadi maksudmu kalian Nona Si Yue memiliki? Ucap Dewi Teratai tak melanjutkan pembicaraan mereka. Karena di sana ada Dewi Tumbuhan dan Dewa Wikia. Terlihat ketiganya menganggukkan kepalanya. Mana mungkin? Ucapnya tak percaya. Mungkin saja Kak. Karena si Yue gadis darah Phoenix Kak. Dan dia adalah Ratu Kerajaan Phoenix. Ucap Xiao Hua sambil tersenyum bangga. Begitu juga dengan kedua saudaranya. Terlihat sekali mereka merasa bangga. Dia Ratu Phoenix. Ucap Dewi Teratai tak percaya. Ada apa Dewi Teratai? Tanya Dewi Tumbuhan. Dia Ratu Kerajaan Phoenix. Apakah benar ucapan mereka Nona Si Yue? Ucap Dewi Teratai menanyakan langsung pada Si Yue tanpa menjawab pertanyaan sang sahabat. Cek. Dasar anak abak nakal. Kenapa harus Vi katakan Memang benar Dewi. Hamba memang Ratu Phoenix. Ucap Si Yue. Apa? Nona Si Yue Ratu Phoenix? Seru Dewi Tumbuhan dengan wajah kaget. Hehehe. Benar Dewi. Ucap Si Yue seorti anak kecil ketahuan sedang mencuri kue. Melihat tingkah Si Yue, Dewa Wikia gemas. Dia mengacak lembut kepala Si Yue. Sedangkan kedua dewi hanya duduk terpanah. Lalu hubunganku denganmu apa? Kenapa aku merasa dekat denganmu? Tanya Dewi Tumbuhan. Mendengar pertanyaan Dewi Tumbuhan, Si Yue pun segera memanggil Ivy. Yue, kenapa kau memanggilku sih? Ucapnya manja. Dia duduk di dekat Si Yue. Tentu saja raja tidak rela pria tampan itu duduk di dekat sang kekasih. Terlihat wajahnya merah karena marah dan cemburu. Hei, kau menjauhlah dari Yue. Ucap raja marah. Cek, mana mau. Dia Yue ku juga. Ucapnya dengan manja dia menaruh kepalanya di pundak Si Yue. Yang membuat Dewa Wikia semakin marah dan kesal. Dan inilah yang membuat Si Yue pusing kembali. Melihat drama pertengkaran dua pria tampan itu kembali terjadi. Hanya saja sekarang ini yang dihadapi Ivy adalah Dewa Wikia yang posesifnya melebihi Raja Cutianji. Cukup. Kalau kalian masih bertengkar aku akan pergi. Ucap Si Yue kesal. Seketika keduanya diam. Melihat kejadian itu,
Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan ternganga tak percaya. Mereka kaget melihat si Yue yang berani membentak Dewa Wikia. Dan pria gagah dan tampan yang memakai baju hijau itu juga terlihat sangat manja, tapi dia juga menurut dan takut saat si Yue marah. Nach, bukankah lebih baik seperti ini daripada bertengkar? Ucap si Yue sambil bernafas lega. Sedangkan Dewi Tumbuhan sendiri yang sempat kaget melihat pertengkaran Dewa Wikia dan Ivy kini merasa familiar dengan pria yang bersama si Yue. Dia menatap pada Ivy. Kenapa aku sangat akrab sekali dengan wajah ini? Tapi di mana aku pernah bertemu dengan pria ini? Ucapnya dalam hati. Dewi Tumbuhan, apakah Anda tidak mengenak pria ini? Tanya si Yue. Dewi Tumbuhan menatap Ivy yang kini sedang mempermainkan tangan si Yue dan cuek terhadap keadaan di sekitarnya. Walaupun dia mendapat tatapan horor dari Dewa Wikia. Iya, aku merasa sangat akrab sekali dengan wajahnya. Tapi aku bingung di mana aku pernah bertemu dengannya. Ucapnya dengan wajah menatap Ivy. Dia Poison Ivy. Apakah kau sudah lupa dengannya? Ucap si Yue lembut. Mendengar si Yue menyebutkan nama itu, Dewi Tumbuhan dan Dewi Teratai kaget. Sebab nama itu pernah mereka kenal beribu tahun lalu. Apa? Poison Ivy? Seru mereka berdua kompak. Iya. Dia Poison Ivy dan kau Kak. Siapa mereka? Jangan berkata kalau kau tidak mengenal Dewi Tumbuhan dan Dewi Teratai. Ucap si Yue yang sudah tahu memori otak Poison Ivy. Salam. Ucap Ivy dengan wajah cuek. Dia Poison Ivy. Ucap Dewi Tumbuhan dengan wajah savvy dan gembira. Anggun si Yue. Dewi Tumbuhan terlihat syok menatap Poison Ivy yang duduk di sebelah si Yue dengan tenang tanpa menghiraukan kehadirannya. Kak, kaukah itu? Kenapa kau tidak menyapaku? Apakah kau sudah tidak mengenalku? Ucap Dewi Tumbuhan dengan wajah mulai mengeluarkan air mata. Bagaimana tidak? Poison Ivy adalah kakaknya. Kakak yang keluar dari istana sang ayah karena pertengkaran beribu tahun yang lalu dengan sang ayah. Poison Ivy adalah salah satu kakaknya yang suka sekali meneliti tentang racun. Dia sangat ahli dalam segala racun. Dan untuk penelitiannya, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk bahan percobaan. Hingga dia kebal dengan segala bentuk racun. Hingga tubuhnya sendiri merupakan racun bagi dewa atau orang lain yang berani menegangnya. Melihat itu ayahnya sangat marah. Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Dan akhirnya berujung pada pengusiran Ivy dari Nirvana. Cek, jangan mengingat masa lalu. Aku bukanlah kakak Anda Dewi. Ucapnya dingin. Kak, apakah kau semarah itu pada kami? Tidakkah kau tahu, kalau ayah setelah kepergianmu dulu mengalami jatuh sakit? Dia sangat merindukan dirimu Kak. Ucap Dewi Tumbuhan sambil menangis. Hahaha rindu. Jangan mengada-ada. Kau pikir aku percaya? Ucap Ivy. Dan dia tiba-tiba menghilang dari pandangan. Melihat itu Dewi Tumbuhan kaget bukan main. Kakak, tolong Kak kembalilah. Ucapnya dengan wajah sedih. Melihat kejadian itu, si Yue sendiri pun kaget. Dia tidak menyangka kalau Ivy sebenarnya adalah dewa yang terusir dari Nirvana karena penelitiannya membuat pertengkaran antara dia dan sang ayah. Nona si Yue, tolong kami. Tolong bujuk dia agar mau kembali pada kami. Ucap Dewi Tumbuhan dengan sedih. Si Yue yang sejak tadi terdiam karena kaget, tersadar saat namanya didebut Dewi Tumbuhan.
Akan aku coba Dewi. Tapi maaf, jika aku tidak mampu membuat dia kembali pada kalian. Ucap si Yue. Tapi setidaknya dia mau memaafkan kami dan mau menjenguk ayah yang sedang merindukannya. Ucap Dewi Tumbuhan. Akan aku usahakan. Jawab si Yue. Mereka semua terdiam dalam pikiran masing-masing. Kesunyian itu terpecahkan saat suara cempreng dari teratai merah berkata, "Kak, kami juga akan kembali. Sampaikan salam kami pada yang lain." Ucap teratai merah. "Kak, kalian tidak ingin kembali ke istana?" Seru Dewi Teratai kaget. "Tentu saja tidak, Kak. Aku dan teratai hitam dan putih merupakan penjaga ratu. Sekarang kami bukan anak kecil yang tak berguna lagi." Ucap teratai merak dengan wajah ceria. "Tapi kalian tidak ingin bertemu dengan ayah dan bunda?" Kata Dewi Teratai. "Tidak, Kak. Maafkan kami." Ucap teratai hitam. "Benar kata kedua saudaraku, Kak. Kami sekarang adalah bagian dari Ratu Phoenix. Kami adalah pengawalnya." Ucap teratai putih dengan bangga. "Kalau kalian ingin pergi, kalian bisa pergi. Aku tidak apa Xiao Hua, Xiao Hei, Xiao Hong." Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, kedua gadis remaja dan seorang bocah laki-laki remaja itu segera berlari ke arah si Yue dan memeluknya erat. "Tidak, tidak. Jangan usir kami Yue," seru mereka bersamaan sambil menangis. "Apakah kau sudah bosan merawat kami?" Ucap Xiao Hei si teratai hitam. "Benar. Apakah karena kami bandel? Kami berjanji tidak akan nakal dan bandel lagi." Ucap Xiao Hong si teratai merah. "Benar Yue, Jangan usir kami. Jangan jauhkan kami darimu. Kami tidak akan sanggup hidup jauh denganmu." Ucap si lotus putih Xiao Hua. "Hei, siapa yang mengusir kalian? Aku hanya berkata jika kalian ingin pergi menemui orang tua kalian, aku mengizinkan. Dan jika kalian memilih tinggal bersama mereka, aku juga mengizinkan. Jika tidak, aku juga tidak keberatan kalian tetap mengikutiku hidup bersamaku. Kalian ini adik-adikku. Mana mungkin kalian aku usir." Ucap si Yue sambil membelai kepala mereka. Melihat mereka yang menempel pada si Yue, Dewa Wikia hanya diam saja. Malah terlihat ada senyuman tipis di bibir merahnya. Dia bangga pada si Yue yang begitu dicintai oleh hewan kontrak dan hewan penjaganya. Benarkah kau tidak ingin meninggalkan kami?" Tanya Xiao Hong yang berhenti menangis. "Tentu saja. Siapa yang akan membuang adik si Yue yang tampan dan cantik ini?" Ucap si Yue sambil menatap mereka satu persatu dengan senyuman di wajahnya. "Terima kasih Yue. Kami sayang padamu." Ucap mereka bersama dan memeluk si Yue kembali. Melihat interaksi si Yue dan ketiga adiknya, Dewi Teratai hanya bisa menatap mereka dengan rasa iri. Bagaimana tidak? Dia yang merupakan kakak dari mereka bertiga, tidak bisa sedekat si Yue pada ketiga adiknya. Mereka dulu memang sangat dekat, tapi tidak bisa sedekat sang adik pada si Yue. "Apakah kalian tidak akan ikut kakak pulang ke istana? Walaupun itu hanya sebentar saja?" Tanya Dewi Teratai. "Kami akan ke sana kalau Yue bersama kami, atau Yue mengantar kami." Ucap Xiao Hong. Mendengar ucapan sang adik, Dewi Teratai memandang si Yue. "Baiklah, kami akan datang ke sana. Tapi bukan sekarang," jawab si Yue. Terlihat senyuman di bibir Dewi cantik itu merekah.
Baiklah, karena hari sudah mulai petang. Kami akan pergi dulu, ucap Dewi Teratai. Dan mereka pun segera keluar dari ruangan si Yue. Ketika sampai di luar, mereka bertemu dengan Dewa Saora yang berada di beranda rumahnya. Mereka bertegur sapa sebentar dan segera melanjutkan langkah mereka meninggalkan istana Dewa Saora. Setelah melihat kepergian dua dewi tersebut, Dewa Saora mendekati si Yue. "Ada apa dengan mereka?" ucapnya. "Ternyata 3 pengawalku yaitu Teratai Putih, Merah dan Hitam adalah adik dari Dewi Teratai. Dan si Ivy ternyata kakak dari Dewi Tumbuhan. Mungkin kalau di tanah Jawa Dewi Srikali, Dewi Padi." Mendengar itu, Dewa Saora kembali menatap ke arah kepergian kedua dewi tadi. "Guru, apakah kalian akan melihat ruang terataiku lagi?" tanya si Yue. "Tentu. Aku masih penasaran dengan ruang terataimu itu," ucap Dewa Saora. Dan akhirnya mereka bertiga hilang dari pandangan. Dan beberapa saat kemudian, Dewa Saora dan Dewa Wikia telah berada di dalam ruang teratai, tepatnya berada di depan istana milik si Yue. Dan mereka juga disambut oleh beberapa hewan kontrak si Yue dalam bentuk manusia. Melihat wajah para pria, hewan kontrak si Yue, Dewa Wikia berwajah hitam. Dia terlihat kesal dan cemberut. Dengan posesifnya dia memeluk pinggang si Yue. "Han, ada apa?" tanya si Yue. Terlihat wajah Dewa Wikia cemberut. "Ada apa? Katakan," kata si Yue. "Apakah mereka selalu di sini bersamamu?" ucapnya dengan nada kesal. "Tentu saja. Mereka merupakan hewan kontrakku, sahabat, teman, kakak, saudara dan pelindungku. Tentu saja mereka akan selalu bersamaku," ucap si Yue dengan wajah heran. Terlihat wajah Dewa Wikia semakin kesal. "Jangan kau katakan kalau kau cemburu pada mereka," tanya si Yue. "Tentu saja. Melihat wajahmu mereka saja membuatku marah. Apalagi bila mengingat mereka selalu bersamamu. Sedangkan aku akan pulang ke istanaku," ucap Dewa Wikia dengan nada kesal. "Loh, bukankah mereka makhluk kontrak hamba yang mulia?" ucap si Yue dengan wajah heran. "Kalau begitu kita nikah saja ya, agar aku selalu bersamamu," ucap Dewa Wikia yang membuat si Yue dan Dewa Saora tertegun dan berhenti berjalan saat mendengar ucapan Dewa Wikia. "Lo kok larinya ke nikah si Han?" ucap si Yue. "Apakah kau sudah yakin akan menikah dengan si Yue, Wik?" kata Dewa Saora yang kaget dengan kemauan sang sahabat. "Iya, aku ingin nikah, Beb. Kita nikah ya," ucap Dewa Wikia yang memeluk pinggang si Yue. Sedang para sahabat hewan si Yue tertegun. Dan tak lama mereka pun tersenyum mendengar ucapan Dewa Wikia. "Yue, benar kata Dewa Wikia. Kalian bisa menikah dan kami akan mendapatkan bayi. Bayi yang cantik dan tampan dari pernikahan kalian," ucap Feng Kui sambil menahan tawa. Mereka sangat bahagia saat Dewa Wikia mengajak si Yue menikah. "Benar Yue. Mereka akan menjadi sahabat kecil kita," ucap Teratai Putih dengan wajah gembira. "Nach, lihatlah mereka. Mereka setuju kita menikah," ucap Dewa Wikia bahagia. "Bukankah kau dulu berjanji pada Raja Cutianji akan melakukan pernikahan setelah jati dirimu terungkap? Dan sekarang kau sudah menjadi Ratu Phoenix. Apalagi yang kau tunggu Yue, ucap Tiger. "Cek, kenapa kalian memojokkan aku?" ucap si Yue. "Karena mereka sayang padamu Yue," ucap Dewa Saora lembut.
Dia mengusap kepala murid yang sudah dia anggap sebagai adik atau anaknya itu. Mendengar ucapan mereka, terlihat si Yue terdiam cukup lama. Tan lama dia berkata dengan wajah cemberut. Cek, kalian bersekongkol ya. Baik, baik aku akan menikah. Tapi setelah kita kembali dari sini. Setelah kita berada kembali di kerajaan Phoenix. Ucap si Yue pasrah. Benarkah? Kau mau menikah denganku? Seru Dewa Wikia tak percaya. Iya Hani. Aku mau. Tapi nanti setelah kita kembali ke Istana Phoenix. Ucap si Yue kembali. Mendengar ucapan si Yue. Dewa Wikia langsung mengangkat si Yue dan membawanya berputar-putar karena gembira. Dan para sahabat hewan si Yue bersorak gembira. Tiba-tiba dua hewan milik Raja Chu Tianji keluar dari ruang dimensi Dewa Wikia. Kenapa Yang Mulia tidak memberitahukan kabar ini pada kami juga? Apakah kami tidak penting? Ucap Yesa dengan wajah kesal. Seketika Dewa Wikia menghentikan ulahnya. Dan membuat si Yue merasa lega. Bukankah tanpa aku beriahu kalian berdua mendengarnya? Jangan mengeluh. Tano aku beritahu pun kalian sudah tahu. Baiklah. Karena aku master yang baik aku juga minta maaf. Bukankah kalian tahu? Saat ini aku terlalu bahagia dan tak sempat beritahukan pada kalian. Ucap Dewa Wikia. Hehehe tidak masalah Yang Mulia. Kami turut bahagia jika Yang Mulia bahagia. Kami tahu Yang Mulia baru mendapatkan jawaban dari Ratu. Kami hanya menggoda Yang Mulia. Ucap Yesa sambil tersenyum. Karena wajah kedua hewan kontrak Dewa Wikia sama dinginnya dengan Dewa Wikia. Kali ini kalian kumaafkan karena berani menggodaku. Tapi tidak untuk waktu yang lain. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum. Kedua hewan kontraknya pun tersenyum. Karena ancaman itu juga main-main. Ya sudah ayo kita melihat keadaan tempat ini. Ucap Dewa Saora. Mereka melanjutkan langkah mereka masuk ke dalam ruang istana. Si Yue membawa mereka masuk satu persatu ke dalam ruangan yang ada di istana. Seperti biasa. Ruang kamar yang berada paling ujung di istana itu masih belum terbuka. Dan saat Dewa Saora dan Dewa Wikia melihat koleksi senjata si Yue, mereka ternganga tak percaya. Di dalam sana terdapat banyak senjata yang hebat dan artefak langka yang bisa mereka temukan. Dan saat mereka masuk ke dalam ruang pengobaan, Dewa Wikia dan Dewa Saora terpanah dengan mulut terbuka. Bagaimana tidak? Berpuluh botol yakin beridikan pil mulai dengan pil kekuatan rendah sampai pil yang dukit didapatkan berada di temoat itu. Namun di sana Dewa Wikia merasakan kepalanya kembali sakit. Dan beberapa gambaran masa lalu dari ingatan Raja Chu Tianji dia dapatkan kembali. Ternyata memori daya ingat Raja Chu Tianji kembali mengingatkan dia di mana dia pernah masuk ke dalam ruangan itu. Si Yue segera memberikan pil untuk menghilangkan sakit kepala Dewa Wikia. Setelah itu mereka melanjutkan langkah mereka ke ruang baju dan ruang kamar mandi yang sering mereka gunakan untuk berendam. Setelah itu dilanjutkan melihat keadaan di luar istana. Dalam sehari itu, si Yue menjadi guide untuk Dewa Wikia dan Dewa Saora. Dan di setiap tempat, memori Raja Chu Tianji akan kembali. Dan saat mereka berada di bawah pohon roh di dekat air suci dan air jiwa, Dewa Wikia dan Dewa Saora tak dapat berbicara. Saat mereka melihat danau jernih air suci, mulut mereka terbuka lebar. Apalagi melihat air jiwa. Yuer. Ini.
Danau air suci. Tanya Dewa Saora tak percaya. Benar guru. Dan itu yang di sebelah sana itu yang dinamakan air jiwa. Ucap si Yue lembut. Ya ampun. Kau tahu. Air jiwa hanya ada di tempat salah satu dewa utama. Sejak kapan kau memiliki air ini? Tanya Dewa Saora dengan wajah tak percaya. Sudah lama guru. Hanya saja untuk air suci baru muncul saat ilmu kekuatan si Yue semakin tinggi dan cincin pemberian guru yang membuat dia muncul. Ucap si Yue. Benarkah? Aku tidak menyangka kalau benda itu akan mempengaruhi ruang terataimu. Benda itu aku dapatkan saat kekuatanmu mengantarkan separuh jiwamu kepadaku. Dan dia menyuruhku memberikan itu pada separuh jiwa yang ada di dalam wadah bayimu. Ucap Dewa Saora. Kalau begitu memang bawahan dari dalam perut dong. Ucap si Yue. Benar. Mungkin memang Dewa Brahmatya atau Dewa Agung sengaja menaruh itu di dalam perut ibumu. Ucap Dewa Saora. Mereka pun melanjutkan tur mereka. Dan saat melihat tanaman obat dan tanaman buah-buahan yang ada di dalam ruang teratai, membuat Dewa Saora dan Dewa Wikia semakin terbesona. Siapa yang menanam buah ini Yue? Tanya Dewa Wikia. Si Yue dan para sahabat si Yue itu. Dan juga para sahabat manusia yang sekarang tinggal di negeri Phoenix. Ucap si Yue sambil menunjuk para sahabat hewan kontraknya. Mereka pernah tinggal di sini. Tanya Dewa Wikia. Benar. Kami sering berada di sini untuk berlatih. Dan di dekat hutan dan padang luas itu, tempat tinggal mereka. Ucap si Yue. Pantas saja mereka memiliki kekuatan di atas murid biasa. Kata Dewa Saora. Maaf cukup dulu ceritanya ya. Kali ini nggak autor gantungkan. Aku lanjut besok. Dan jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Orang tua BAIZI. Episode berikutnya. Membujuk POISONIV. Dr. Genius. Membujuk POISONIV. Benar. Kami sering berada di sini untuk berlatih. Dan di dekat hutan dan padang luas itu, tempat tinggal mereka. Ucap si Yue. Pantas saja mereka memiliki kekuatan di atas murid biasa. Kata Dewa Saora. Setelah selesai melihat keadaan ruang teratai, Saora dan Wikia memilih bermediasi di bawah pohon kehidupan. Mereka melakukannya selama lebih dari semalaman. Setelah semalaman si Yue bermediasi, dia membuka matanya. Dia melihat Dewa Saora dan Dewa Wikia sedang bermeditasi. Perlahan si Yue bangun dari duduk lotusnya dan perlahan dia bangun dari duduk lotusnya. Dan segera berjalan tanpa suara meninggalkan kedua dewa itu. Dia berjalan ke istananya. Dan saat berada di depan istana, dia melihat Liong Bei dan Feng Kui sedang berjakan sambil membawa beberapa buah-buahan yang mereka taruh dalam keranjang. Kalian dari kebun buah? Tanya si Yue. Benar Yue. Kenapa sudah mengakhiri meditasimu? Tanya Feng Kui. Aku ingin berbicara dengan Ivy. Di mana dia? Kalian melihatnya? Tanya si Yue sambil menatap kedua pria yang berada di depannya. Aku tadi melihat dia berjalan ke tempat lotus. Mungkin sekarang dia berada di sana. Ucap Feng Kui. Terima kasih Kak. Aku akan ke sana dulu. Ucap si Yue sambil tersenyum dan berjalan meninggalkan mereka. Terlihat keduanya menatap Jewergian si Yue dengan penuh sayang. Aku tidak pernah memiliki master sebaik dia. Ucap Feng Kui. Benar.
Pemilik terakhir ruang teratai ini juga tidak sebaik dia walaupun ada kebaikan di sifatnya. Ucap Liong Bei. Gadis ini berhati lembut, baik, suka menolong tapi juga sangat tegas dan sedikit kejam. Namun kekejamannya ada pada tempat yang seharusnya. Dia akan berbuat baik pada para penjahat kalau memang masih dapat dirubah. Toleransi dan kasih sayang pada para sahabat dan teman yang dia cintai sangat tinggi. Juga pada kita sebagai makhluk kontraknya. Dia tidak memperbudak kita, tapi malah menjadikan kita sahabat, teman dan saudara. Dia tak segan meminta maaf dan meminta tolong pada kita jika dia butuh dan merasa bersalah. Walaupun kita adalah makhluk kontraknya. Dan dia seorang ratu. Ucap Feng Kui dengan bangga. Benar semua yang kau katakan, Feng. Sejak kapan kau mengikuti Yuer? Tanya Liong Bei. Dia menolongku saat aku sekarat di hutan sunyi beberapa tahun lalu. Dia menyembuhkan aku saat aku dalam keadaan terluka parah. Dia rela membuat kontrak denganku walaupun dia tahu jika dia gagal dalam menolongku dia akan ikut mati juga. Ucap Feng Kui. Dia gadis yang memiliki sifat terlalu baik. Walaupun begitu, kecerdasannya membuat dia tak mudah ditipu orang. Ucap Liong Bei. Mereka asyik menggibahi si Yue sambil melangkah masuk ke dalam istana dengan membawa buah di tangan mereka. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang berjalan ke arah tempat ketiga teratai pengawalnya. Dan benar saja saat si Yue hampir sampai di bukit salju tempat mereka bertiga tinggal. Si Yue melihat Poison Ivy sedang duduk di pohon sakura dekat bukit salju itu. Dan terlihat ketiga bocah remaja yang memang seumuran adik si Yue itu sedang berbicara dengan dia. Dengan cepat si Yue melompat bagai terbang ke arah pohon sakura dan duduk dengan tenang di salah satu cabang dekat mereka. Apakah aku mengganggu kalian berempat? Dan apakah aku boleh bergabung? Tanya si Yue sambil tersenyum. Yue. Seru ketiganya sambil berlari ingin memeluk si Yue. Hei, awas jatuh. Seru si Yue saat melihat mereka berlompatan mendekatinya. Dan dengan berebut mereka memeluk si Yue. Apakah kalian ingin membunuhku? Kenapa kalian memelukku erat sekali? Ucap si Yue sambil cemberut. Mendengar ucapan si Yue ketiganya segera melepas pelukannya. Hehehe maaf. Kami terlalu bahagia Yue. Ucap mereka hampir bersamaan. Tidak masalah. Ucap si Yue sambil mengusap kepala ketiganya bergantian. Dan kau Tuan Hijau. Kenapa kau diam dan tak menghiraukan diriku? Apakah kau marah padaku? Ucap si Yue sambil melompat pada cabang pohon yang diduduki Poison Ivy. Melihat si Yue duduk di sampingnya Poison Ivy segera memeluk tubuh gadis cantik itu. Tentu saja si Yue kaget. Namun tak lama si Yue merasakan badan Poison Ivy bergetar. Yue, apakah aku salah jika aku tidak bisa memaafkan dia? Apakah aku salah bila aku tidak ingin melihat mereka? Ucap Poison Ivy pelan. Si Yue mendengar suara Ivy parau. Itu bertanda kalau Ivy sedang menangis. Si Yue juga merasakan sesak di dadanya. Sekuat tenaga dia berusaha agar tidak menangis. Kau tidak salah. Tidak sama sekali. Tapi dengar. Jika kau masih menyimpan dendam di dalam hatimu, kau akan tersakiti sendiri. Coba kau berusaha untuk memaafkan mereka. Bagaimanapun juga dia ayahmu, orang yang membuatmu terlahir di dunia ini. Coba berusahalah untuk mengerti dia. Ucap si Yue sambil mengusap lembut punggung kekar itu. Tapi dia terlalu menghinaku.
Dia terlalu menyakitiku dan meremehkan penemuanku. Ucap Poison Ivy dengan suara tersedat. Dia bukan meremehkan dirimu, tetapi beliau mencemaskan dirimu. Bagaimana tidak? Putra yang seharusnya dia banggakan, tiba-tiba menjadi orang yang sangat menakutkan. Tidak bisa disentuh atau menyentuh orang lain. Beracun. Sekarang coba kau tempatkan dirimu di posisi ayah. Apakah kau bisa menerima jika memiliki anak yang menjadi momok bagi orang lain? Ucap Si Yue perlahan. Si Yue merasakan tangisan Ivy mulai meredah. Dan tak lama guncangan badannya mulai perlahan. Si Yue melepas pelukannya dan menatap wajah tampan itu. Dengan perlahan si Yue mengusap air mata yang masih terlihat berada di pipi dan mata pria tampan itu. Kau tahu, wajahmu terlihat jelek jika menangis, Kak. Mana Ivy yang dingin, si kakak si Yue? Ucap si Yue menggoda. Cek. Walaupun aku menangis, wajah tampanku tak akan berubah. Ucap Ivy narsis. Siapa bilang kau terlihat jelek jika menangis? Ucap si Yue dengan mencibirkan bibir indahnya. Au, kakak, kau menyentilku. Sakit tahu. Ucap si Yue sambil mengusap keningnya. Dasar adik durhaka. Kau mulai berani menghina wajah tampan kakakmu ini, he. Ucap Ivy dengan wajah cemberut. Ya memang kenyataan, Kak. Kau terlihat jelek jika menangis. Goda si Yue. Dasar gadis nakal. Ucap Ivy sambil melepas pelukannya dan duduk dengan badannya bersandar pada batang pohon sakura. Sedangkan ketiga teratai hanya bisa menatap si Yue dan Ivy yang kini telah duduk dengan tenang. Mereka melihat wajah dan mata Poison Ivy memerah abis menangis. Kak, aku pikir apa yang dikatakan Yu Yue benar, Kak. Apakah kau tidak merindukan kedua orang tuamu? Ucap si putih. Benar kata Xiao Hua, Kak. Lebih baik kau memaafkan ayahmu. Kasihan dia. Katanya dia sakit loh. Ucap si merah. Itu bukan urusanku. Kalian bisa berbicara, tapi kalian sendiri enggan pergi. Ucap Ivy cuek. Ketiga teratai terdiam mendengar ucapan Ivy. Kak, kakak sayangkan sama si Yue. Ucap si Yue lembut. Yue, apakah kasih sayang kakak tidak terlihat di matamu? Tanya Ivy terlihat kesal. Nah, lihatlah. Yu Yue cuma bertanya seperti itu saja, kakak yang sayang sama si Yue sudah marah. Apalagi ayah kakak. Dia menasehati kakak, memohon pada kakak. Tapi kakak tidak memperdulikan ucapannya. Lalu apa yang akan kakak lakukan jika si Yue berbuat seperti kakak dan melakukan yang kakak tidak sukai? Ucap si Yue pelan sambil menatap wajah pria tampan yang kini terlihat kesal. Ivy diam mendengarkan apa yang diucapkan si Yue. Kalau memang kakak sayang pada si Yue, apa yang akan kakak lakukan? Ucap si Yue kembali. Terlihat Ivy menatap si Yue. Dan tak lama, pletak. Au, kakak, sakit tahu. Seru si Yue sambil memegang keningnya yang terkena sentilan Ivy. Itu yang akan kakak lakukan. Ucap Ivy sambil tertawa. Lalu apa yang ayah kakak lakukan? Ucap si Yue sambil masih mengusap keningnya. Plak. Beberapa kali tamparan mengenai wajah kakak. Ucap Ivy dengan memukul pipinya sendiri dengan wajah tenang. Beberapa kali. Tanya si Yue. Terlihat anggukan kepala Ivy. Dan juga beberapa ucapan kasar dan sumpah serapa yang tak kayak keluar dari mulut seorang dewa. Ucap Ivy pelan. Melihat sikap dan ucapan Ivy, si Yue merasakan hatinya tergores luka. Si Yue lalu memeluk kembali tubuh Ivy.
Maaf. Maafkan aku. Ucap si Yue pelan. Tidak. Tidak apa Yue. Sekarang aku sudah bersamamu. Aku sudah memiliki sahabat, saudara adik dan juga orang yang aku bisa percayai dan menyayangiku. Ucap Poison Ivy lembut. Terima kasih Kak. Kau masih mau percaya padaku. Ucap si Yue. Hei. Tentu saja. Kau kesayangan kakak. Kau yang membuat kakak memiliki semangat untuk hidup kembali. Oh ya. Apakah kau akan segera menikah dengan dewa yang menyebalkan itu? Ucap Ivy tiba-tiba. Kak. Dia punya nama dan namanya Dewa Wikia. Seru si Yue kesal. Iya. Lalu apa benar kau mau menikah dengannya? Ucapnya lagi. Tentu saja Kak. Memangnya kenapa? Tanya si Yue. Baguslah. Aku tahu dia sangat mencintaimu. Kakak setuju kau menikah dengannya. Tapi jika dia nanti membuatmu menangis lagi berhari-hari seperti saat itu, maka aku yang akan segera membuat perhitungan dengannya. Apapun akan aku lakukan untuk menghukumnya. Ucapnya dengan tegas. Kak, kau mengizinkan aku menikah. Tapi kau juga mengancam calon suamiku. Ucap si Yue kesal. Ivy dan si Yue serta ketiga teratai tertawa bersama. Ya sudah Kak. Sekarang terserah padamu. Jika kau akan pergi orang tuamu, aku akan ikut. Jika tidak itu hak kamu. Ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Poison Ivy mengacak rambut si Yue. Baiklah aku akan pergi ke sana. Asal kau juga ikut. Nanti kita akan lihat sakit apa pria tua itu. Ucap Poison Ivy dengan wajah datarnya. Ya sudah. Jangan sedih lagi. Aku tidak suka melihat sikapmu seperti itu. Nggak lucu. Ucap si Yue. Baik. Akan kakak lakukan apapun kata adik kecilku ini. Ucap Poison Ivy sambil tersenyum lembut. Ya sudah aku pergi. Ingat jangan bersedih lagi. Ucap si Yue sambil berdiri dan segera berlalu dari hadapan Poison Ivy dan ketiga teratai. Namun beberapa saat terlihat si Yue kembali lagi. Besok sore kita akan menemui keluarga kalian bertiga. Ucap si Yue yang kembali lagi menghilang setelah mengatakan itu. Sedangkan tak jauh dari tempat itu dua orang yang sejak tadi memperhatikan kelima orang yang ada di atas pohon sakura terlihat sedang berbicara. Kau sangat beruntung Dewa Wikia. Gadis sebaik itu tidak ada bandingannya. Ucap pria di sebelahnya yang tak lain Dewa Saora Guru si Yue. Benar katamu Sao. Dan aku hampir kehilangan gadis itu. Ucapnya dingin. Mereka melihat dan mendengar apa yang terjadi di atas pohon sakura itu. Walaupun sejak tadi dia sangat cemburu melihat gadisnya dipeluk pria menyebalkan yang selalu berebut si Yue dengannya itu. Namun dia sangat bangga pada si Yue. Yang bisa memecahkan masalah permusuhan Ivy dengan keluarganya. Mereka pun segera cepat pergi dari tempat itu dan kembali ke bawah pohon roh. Sebelum si Yue sampai di sana. Dan ternyata baru saja mereka duduk dan memejamkan mata mereka, si Yue telah datang. Dan dia berkata, jangan lagi bersandiwara. Aku tahu kalian sejak tadi mengintai kami. Ucap si Yue dengan wajah terlihat kesal. Mendengar ucapan si Yue, kedua dewa di depannya segera membuka matanya. Karena perbuatan mereka telah diketahui si Yue. Mereka pun segera berdiri dan mendekati si Yue. Terlihat Dewa Wikia mendekat pada si Yue dan memeluk pinggangnya. Sedangkan Dewa Saora hanya meringis malu. Dari mana kau tahu kami berada di sana? Tanya Dewa Wikia dengan heran. Cek,
Kalau kau Hani, mungkin kau tidak tahu kalau penciuman dan daya dengar serta penglihatanku sangat kuat. Tapi guru, apakah guru sudah melupakan itu? Ucap si Yue kesal. Mendengar ucapan si Yue, seketika Dewa Saora teringat akan kekuatan si Yue dalam soal panca inderanya itu. Dia memukul kepalanya pelan. Dan apakah kalian berdua bisa menghilangkan bau tubuh kalian berdua? Kata si Yue lagi. Ah, semua ini gara-gara kau Wik. Kau membuat aku dimarahi muridku. Seru Dewa Wikia kesal. Loh, kenapa gara-gara aku? Bukankah kau sendiri yang datang ke sana? Ucap Dewa Wikia. Dan kau sengaja melakukan itu setelah kau tahu ada aku di sana. Ucap Dewa Wikia yang merasa dipermainkan si Yue. Salah siapa yang mau jadi penguntit? Ucap si Yue sambil melepaskan pelukan Dewa Wikia yang bengong dan tanpa sadar membuat si Yue mudah membuka tangannya. Setelah dia sadar, terlihat si Yue sudah berlari masuk ke dalam istananya. Sedangkan di tempat lain, yaitu di istana Dewa Yu, terlihat di suatu ruangan yang indah, Dewi Nadia sedang berteriak, teriak dengan histeris. Dia yang sudah terluka tangannya yang putus sampai siku, kini setiap hari berteriak, teriak ketakutan karena berhalusinasi melihat binatang mengerikan atau ada arwah sang guru yang seperti ingin mengajak dia. Badannya yang dulunya cantik kuat kini terlihat tak terurus. Dia kini bagai dewi yang gila. Sudah banyak tabib yang didadangkan, tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Sang ibu hanya bisa menangisi putrinya. Begitu juga dengan Dewa Yu yang baik hati. Dia pasrah akan nasib putrinya. Setelah hari menjelang pagi di dunia nyata, si Yue dan Dewa Wikia serta Dewa Saora keluar dari ruang teratai. Mereka yang habis berendam di ruang teratai si Yue, merasakan kesegaran dan kekuatan mereka bertambah. Setelah sampai kembali di istananya, mereka memutuskan akan segera berangkat ke arena pertandingan untuk melihat kelanjutan pertandingan yang kemarin setelah menyantau makanan yang sudah disediakan oleh pelayan istana. Dan saat mereka keluar dari gerbang istana Dewa Saora, mereka sangat terkejut ketika mereka mendapatkan Dewi Teratai dan Dewi Tumbuhan berdiri di depan gerbang istana Dewa Saora. Si Yue yang berjalan di tengah-tengah antara Dewa Saora dan Dewa Wikia segera menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan kedua dewa tampan itu. Kalian, kenapa kalian tidak masuk ke dalam? Kata Dewa Saora sambil menatap mereka berdua dengan wajah kaget. Begitu juga dengan si Yue, Dewi Teratai, Dewi Tumbuhan. Kalian sudah lama di sini. Kenapa tidak masuk? Tanya si Yue dengan wajah heran. Sedangkan Dewa Wikia seperti biasa dingin, cuek dan tak peduli. Dia berdiri sambil menggenggam tangan si Yue. Maaf yang mulia Dewa Saora. Mereka sudah sejak tadi berada di sini. Hamba sudah menyuruh mereka masuk ke dalam istana yang mulia. Tapi mereka menolak dan melarang hamba melapor para paduka. Ucap salah satu prajurit penjaga. Tidak masalah yang mulia Dewa Saora. Kami hanya ingin menunggu kalian. Dan ingin mengajak jalan ke arena pertarungan bersama-sama. Ucap Dewi Tumbuhan dengan perasaan malu. Terlihat wajah kedua dewi memerah karena malu. Kalau begitu ayo kita pergi. Ajak si Yue. Mereka akhirnya berjalan bersama-sama. Mereka berbincang selama dalam perjalanan mereka. Namun si Yue bisa melihat kegelisahan di mata Dewi Tumbuhan. Yang mulia Dewi Tumbuhan ada apa? Tanya si Yue. Ah,
Tidak ada apa. Apa Ratu? Ucap Dewi Tumbuhan. Jangan berbohong. Hamba tahu kalau Anda sedang gelisah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Katakan saja. Ucap si Yue sambil tersenyum ramah. Terlihat Dewi Tumbuhan terdiam sejenak. Tak lama dia berkata dengan ragu-ragu. Kemarin entah dari mana ayahku mendengar kalau kakak Poison Ivy datang ke Nirwana. Saat aku datang, dia tiba-tiba bangun dari peraduan yang sudah lama dia tinggali. Entah kekuatan dari mana ayah tiba-tiba bisa bangun dari tempat tidur. Dia tiba-tiba mendekati diriku dan bertanya soal kakak. Semula aku ingin menyembunyikan masalah ini dari ayah. Tapi akhirnya dengan terpaksa aku menceritakan tentang kakak. Maaf aku mengatakan kalau kakak ada padamu Ratu. Ucapnya dengan cemas dan perasaan takut. Lalu kenapa kau terlihat cemas? Aku dan kakakmu tidak akan marah kok. Ucap si Yue. Kakak, kau sudah mendengar semuanya kan? Ucap si Yue dalam telepatinya kepada Poison Ivy yang sekarang berada di leher si Yue menjadi liontin indah si Yue. Iya aku tahu. Jawab Poison Ivy. Masalahnya dia ingin bertemu kakak. Ucap Dewi Tumbuhan dengan berat hati. Ah, itu. Kalau cuma itu, akan aku katakan pada kakakmu. Akan kutanyakan apakah dia mau bertemu dengan ayah Dewi. Ucap si Yue. Terima kasih Ratu. Ucap Dewi Tumbuhan namun terlihat wajahnya masih sedih. Gimana kak? Apakah kau mau datang ke rumahmu menjenguk ayahmu? Kau dengar tadi ucapan dari adikmu. Ayolah kak. Ucap si Yue merayu Poison Ivy. Cek kau ini. Iya, aku akan ke sana. Asalkan bersamamu. Ucap Poison Ivy dengan nada kesal. Beneran kak? Tanya si Yue lagi. Ice. Iya. Kenapa kau krewet sekali sih? Seru Poison Ivy dengan keras. Tentu saja si Yue kaget. Tidak pernah Ivy menaikkan suara hingga 1 oktav. Tapi ini malah sampai 2 oktav. Kakak marah padaku. Ucap si Yue kaget dan berusaha berwajah sedih. Walaupun sebenarnya ingin tertawa. Melihat wajah si Yue yang terlihat sedih, Poison Ivy kaget, begitu juga orang yang berada sekitar si Yue. Yue, ada apa? Tanya Dewa Wikia dengan wajah heran. Sedangkan Ivy kaget melihat kesedihan si Yue. Dia merasa bersalah. Tidak ada yang pernah berani dan tega membentak si Yue. Karena itu Ivy bingung bagaimana dia harus membujuk si Yue. Sebab sekama ini, yang ada dia yang biasa bermanja pada si Yue. Tidak Yue, maafkan aku. Ucap Poison Ivy dengan cepat. Baik, akan aku maafkan. Tapi kapan kita pergi ke rumah kakak? Tanya si Yue lagi. Besok kita ke sana. Ucapnya cepat. Nach itu baru kakak si Yue. Ucap si Yue gembira. Ivy seperti terkena jebakan si Yue. Tidak ada yang mulia. Hamba hanya berpikir, bagaimana kalau kita ke rumah Dewi Tumbuhan besok saja? Sebab hari ini hamba sudah berjanji pada ketiga teratai hamba, kalau hamba akan mengantar mereka ke tempat Dewi Teratai. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, tentu saja kebahagiaan terlihat di wajah Dewi Teratai. Terima kasih Ratu. Terima kasih. Ucap Dewi Teratai berulang-ulang. Terlihat kebahagiaan di wajah kedua dewi itu. Mereka akan membawa saudara mereka bertemu kembali dengan kedua orang tua mereka. Sampai di sini dulu ceritanya ya. Aku lanjut besok.
Kalau masih ada typo atau salah tulis maupun kelebihan huruf atau kekurangan huruf, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, vote, dan komennya. Autor tunggu selalu. Bersambung episode sebelumnya. POISONIV. Episode berikutnya. Dewi SALLY.